Salve, selamat pagi adik-adik para pembina dan pendengar renungan Doremi yang terkasih. Kembali lagi di Doremi pada hari Kamis 15 Januari 2026 bersama dengan saya Kakak Resi. Mengawali renungan hari ini, marilah kita ambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih kami ucapkan kepadamu atas berkat dan rahmat-Mu, terutama atas hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Kami mohon berilah kami Roh Kudus-Mu untuk mampu melangkah di sepanjang hari ini, sehingga kami mampu juga melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah penyelamat kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 40 sampai dengan 45. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini, dalam bacaan Injil kita melihat bagaimana seorang penderita kusta dengan rendah hati mendekat kepada Yesus, memohon kesembuhan dengan penuh iman. Permohonannya sederhana tetapi syarat keyakinan. "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Yesus dengan belas kasihnya tidak hanya menjawab permintaan itu, tetapi juga menyentuhnya. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, Yesus menunjukkan bahwa kasih dan belas kasihnya melampaui apa yang dunia anggap tidak layak. Yang kedua, iman yang sederhana namun tulus memiliki kekuatan untuk membuka jalan bagi keajaiban. Yang ketiga, ketika kita mengalami kasih Tuhan, kita juga dipanggil untuk membagikan kasih itu kepada sesama. Seperti orang kusta yang menyebarkan kabar baik meskipun Yesus memintanya untuk tidak melakukannya. Kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah kita bersedia membuka hati kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan? Apakah kita juga mau menyentuh hidup sesama dengan kasih yang sama tanpa memandang latar belakang atau keadaan mereka? Tuhan adalah sumber kasih dan kesembuhan yang tidak terbatas. Ia mengetuk hati kita setiap hari, mengundang kita untuk percaya, berserah, dan mengalami kasih-Nya. Jangan biarkan kekerasan hati atau keraguan menghalangi kita dari keajaiban yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita. Mari kita menjadi saksi kasih-Nya dengan menyebarkan kabar baik melalui kata dan tindakan, sehingga dunia dapat merasakan sentuhan ilahi yang memulihkan. Tuhan memberkati. Untuk mengakhiri renungan Doremi pagi hari ini, kakak mau mengajak kita semua untuk berdoa, doa anak misioner. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu,
teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun mereka. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai bertemu kembali di Renungan Doremi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.